Kali ini saya akan berbagi tips kepada rekan-rekan bagaimana cara mengganti keyboard. Tapi untuk ini bukan keyboard MacBook, tapi untuk kali ini kita akan melakukan penggantian keyboard laptop. Kembali lagi dengan Ustaz di Rafflesia Service. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook, untuk perawatan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, mengulas tentang permasalahan MacBook, tentang kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Nah, kali ini agak beda ya, dan kali ini saya akan berbagi tips kepada rekan-rekan bagaimana cara mengganti keyboard. Tapi untuk ini bukan keyboard MacBook, tapi untuk kali ini kita akan melakukan penggantian keyboard laptop. Ya, ini alhamdulillah kembali ada servisan laptop Asus tipe A416J itu serialnya, warnanya silver. Ya, kalau menurut keterangan dari pemilik sih ada tombol keyboard yang tidak berfungsi. Nah, untuk ganti keyboard laptop Asus 416J ini ada dua opsi. Yang bisa kita lakukan, apakah kita hanya mengganti keyboardnya aja atau full set dengan casing keyboardnya. Jadi ada dua opsi untuk melakukan penggantian keyboard. Jadi kalau mau cari gampangnya, kita ganti full set dengan casing keyboardnya. Nah, untuk keyboard sudah saya pesan dari distributor. Ini keyboardnya, ini masih segel, belum dibuka. Ini sekarang kita lakukan pengecekan untuk keyboardnya, apa aja tombol yang nggak berfungsi. Oke, kita langsung melakukan pengecekan untuk keyboard laptopnya dan juga langsung eksekusi. Ini kita lakukan pengetesan untuk keyboardnya. Ini laptop Asus, ini kita lakukan pengecekan. Tombol delete-nya nggak berfungsi. Tombol delete-nya kadang mau kadang enggak. Ini kita cek huruf Q nggak mau, huruf B nggak mau, huruf E mau, huruf R nggak mau, huruf T mau, huruf G mau, huruf U mau, D, F, G, H, J nggak mau, K nggak mau, L nggak mau. Bagian bawahnya hampir semua nggak mau. Nah, ini huruf N mau, ini B mau, ini huruf B, ini bagian bawahnya mau, M nggak mau, A nggak mau, D nggak mau. Jadi ada huruf ketika kita pencet, ada yang kadang mau, kadang enggak. Ya, kita sekarang bongkar laptopnya. Sebelum kita lanjut, ngopi dulu ya, biar penglihatan cerah, nggak ngantuk, dan kepala juga nggak pusing. Nih. Mantap. Kita bongkar ya laptopnya. Oke, untuk casing udah kita buka. Yang pertama kita lakukan adalah lepaskan, ya, sama seperti dengan MacBook ya. Jadi yang pertama kita lepaskan adalah konektor baterai agar tidak terjadi konsleting arus listrik. Lalu kita lepaskan baut yang mengikat baterai. Nah, ini baterai kita lepaskan dari unit. Kita lepaskan semua kabel fleksibel yang nempel di motherboard laptop. Ini hard disk kita lepaskan. Ini kabel fleksibel LCD. Ini kita lepaskan baut pengikat engsel LCD. Jadi ini kita harus buka semua baut karena motherboard ini adanya di bawah engsel. Sementara untuk keyboard ini kalau kita mau ganti keyboard itu dilapis oleh plat. Nah, posisi keyboardnya di bawah plat ini, makanya kita harus bongkar. Nah, ini baut semua udah kebuka. Sekarang kita lepaskan LCD dari unit. Nih, LCD udah kita lepaskan. Ini baut pengikat motherboard kita lepaskan juga. Sekarang motherboard kita lepaskan dari unit. Nah, ini papan untuk port USB dan sound kita lepaskan. Nah, kalau kita mau melakukan penggantian keyboard untuk laptop Asus 416J ini, satu set dengan casing, yang kita lepas itu adalah nih mousepad dan sound. Termasuk ini kabel fleksibelnya ini. Nah, ini kalau kita akan melakukan penggantian keyboard itu satu set dengan casing. Jadi kita lepaskan sound dan juga mouse-nya. Nah, kalau untuk plat nggak usah kita lepas. Nah, kalau kita mau melakukan penggantian keyboard hanya keyboardnya aja, kita harus buka plat ini. Plat ini itu kita buka ini untuk backlight keyboardnya. Ini kita buka untuk backlight keyboardnya. Dan ini hati-hati, ini kabel sini jangan sampai sobek, kabel backlight keyboardnya ini jangan sampai sobek. Nah, baru setelah backlightnya kebuka, kita lepaskan keyboard ini. Untuk sound dan mouse ini nggak usah kita lepas. Ini karena kita mau melakukan penggantian keyboardnya itu satu set dengan casing ini, makanya kita lepas mouse dan sound. Ini kita lepaskan untuk mouse.
kita buka nih, ya kita buka buat penggantinya. Ini kita pesan 1 set dengan casing sesuai dengan permintaan dari pemilik. Nah ini keyboard barunya, kita samain dulu sama. Nah sekarang kita pasang untuk mousepadnya. Ini kalau mau ganti mouse laptop Asus ini sama untuk prosesnya untuk ganti keyboard. Tapi kalau untuk ganti keyboard kan kita harus buka motherboardnya. Kalau untuk ganti mouse-nya nggak usah. Ini bautnya kita pasang. Nah, sekarang kita pasang ini untuk papan port USB dan sound sama konektor sound. Oke, ini untuk mouse sudah kepasang dan sound sudah kepasang serta papan untuk port USB, port sound, konektor sound. Nah sekarang kita pasang motherboardnya. Ini kita pasang bautnya di sini untuk patokan. Ini ada titik putih nih. Nah tuh, ini titik putih ini. Oke, pasang untuk kabel fleksibel untuk mouse. Ini untuk kabel fleksibel backlit keyboardnya. Pasang untuk kabel fleksibel keyboard. Untuk kabel mouse-nya, port USB, sound. Ini fan-nya kita pasang. Nah, setelah motherboard kita pasang, papan untuk port USB kita pasang, fan kita pasang, termasuk kabel-kabel fleksibel kita pasang. Sekarang kita pasang LCD-nya. Semua udah terpasang. Sekarang baterai kita pasang. Ini sementara untuk konektor baterainya jangan kita hubungkan dulu ke motherboard laptop. Kita tes tanpa menggunakan baterai dulu. Jadi kalau misalnya ada masalah konsletan atau apa, nggak membahayakan motherboard laptop. Ini belum kita hubungkan ya. Kita tes dulu tanpa menggunakan baterai. Kita nyalain. Kita tes untuk tombol powernya. Ini laptop udah nyala. Kita coba untuk brightness-nya tingkatin. Ini kita baru tes awal nih, belum gunain baterai itu. Ini konektor baterainya itu masih kita lepas. Nah ini. Oke, untuk nyala dia nggak ada masalah. Nah sekarang kita matikan dulu. Kita matikan dulu untuk laptopnya untuk kita pasang semuanya. Oke, udah mati karena udah nggak ada masalah, nggak ada konsletan. Sekarang kita hubungkan untuk konektor baterainya. Nah sekarang kita pasang untuk konektor baterainya. Setelah tadi kita tes. Oke, untuk konektor baterai udah kepasang. Nah sekarang kita tutup casingnya. Oke, untuk casing laptopnya udah kepasang. Sekarang kita lakukan pengetesan untuk keyboardnya. Tadi kita lakukan pengetesan awal, nggak ada masalah. Semoga aja nih untuk semua tombol berfungsi normal. Untuk backlight keyboardnya juga nyala. Oke, ini baterai. Ternyata baterainya kosong. Ini mulai ngecas yang untuk baterai. Nah, ini kita coba tes keyboardnya. Tes keyboard. Nah, kita buka aplikasinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oke, untuk keyboard semua berjalan normal ya, nggak ada masalah. Ini kita tes satu-satu, nggak masalah. Ini tombolnya untuk besar kecilin sound nih, untuk ngecilin sound jalan, semua jalan. Untuk gelapin jalan. Nah ini jalan. Oke, ini kita coba konekkan wifi-nya. Oke ya,
untuk penggantian keyboard laptop Asus model A1416J udah selesai. Kita ganti untuk keyboardnya itu satu set. Jadi kalau kita mau melakukan penggantian untuk keyboard laptop Asus 416J cuma keyboardnya aja, warnanya seperti yang saya uraikan tadi ya, kita lepaskan keyboard masuk backlight keyboardnya. Tapi kalau kita misalnya melakukan penggantian untuk keyboardnya itu satu set, yang kita lepaskan adalah mouse ini dan juga tadi sound yang kita lepaskan. Oke, untuk keyboard sudah selesai kita lakukan penggantian dan insya Allah nggak ada masalah lagi dan kita bisa serahkan untuk laptopnya kepada pemilik. Oke, buat rekan-rekan semuanya, itu tadi tutorial dari saya cara mengganti keyboard laptop Asus model A1416J. Jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan penggantian keyboard laptop Asus untuk model A416J. Yang pertama, kita bisa melakukan penggantian hanya untuk keyboardnya aja, jadi nggak pakai casing, nggak satu set dengan casing. Itu yang harus kita lepaskan, jadi plat pelindung keyboard itu yang ada di casing kita lepaskan, backlight keyboardnya juga kita lepaskan. Karena untuk laptop Asus model 416J ini itu menggunakan backlight keyboard, jadi beda dengan laptop Asus beberapa model yang lainnya, itu ada yang nggak pakai backlight keyboard. Nah, kalau untuk laptop Asus tipe ini dia pakai backlight keyboard, jadi kita harus melepaskan platnya, yaitu backlight keyboardnya, baru kita lepaskan keyboardnya. Situ kita lakukan penggantian untuk keyboardnya, itu kita pasang ulang kembali backlight keyboardnya, termasuk dengan platnya itu kita pasang kembali. Nah, untuk yang kedua, kalau kita melakukan penggantian keyboard itu satu set dengan casing, yang kita lepas itu sound dan juga mousepadnya. Kalau di MacBook itu trackpad, mouse internalnya kita lepas dan juga soundnya kita lepas. Nanti kita pasang lagi soundnya dan juga mouse-nya itu di keyboard pengganti yang satu set itu kita pasang kembali di sana, mouse dan soundnya. Untuk langkah-langkah selanjutnya tadi ya, kita pasang papan port USB dan untuk colokan sound. Jadi kita pasang semua part laptop tadi sampai semuanya terpasang dengan rapi dan juga sesuai dengan tempatnya. Setelah itu baru kita pasang LCD-nya. Jadi untuk ganti keyboard model A416J ini ya kita harus melepas juga LCD-nya, karena posisi LCD itu ada di atas motherboard-nya. Jadi kita mau nggak mau harus lepas. Oke ya, buat rekan-rekan semuanya, semoga tutorial dari saya tentang bagaimana cara mengganti keyboard laptop Asus model A416J berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan, ya terutama untuk para pengguna laptop. Oke, buat rekan-rekan semuanya, kalau tutorial, ulasan, review, dan juga tips dari saya bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan juga ulasan saya tentang MacBook berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Jangan lupa untuk subscribe di channel saya ya, demi untuk keberlangsungan channel saya, agar channel saya bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa lebih memberikan banyak manfaat buat rekan-rekan semuanya. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dan dukungannya pada saya. Ya, di sini saya bukan hanya mereview, mengulas, atau juga memberikan tips dan tutorial kepada rekan-rekan tentang permasalahan MacBook atau juga tentang kerusakan MacBook, atau juga bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook dan merawat MacBook. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook, itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur, Gereja Maria Bunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang ada di bawah ini. Nah, begitu juga buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook, silakan hubungi saya di nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, tidak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan chat via WA atau juga SMS. Ya, biar saya lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, akhir kata saya kira mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda. Oke, wassalam.